Saudara, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, yang menciptakan akan kehidupan ini dengan tujuan-tujuan yang mulia. Termasuk pada saat Engkau secara khusus menciptakan laki-laki dan perempuan, dan menyatukannya di dalam ikatan pernikahan dengan tujuan untuk membangun keluarga. Tuhan, kami tahu, meskipun rahasia ini terlalu besar untuk pikiran kami, tetapi kami tahu bahwa Engkau mempunyai maksud yang sangat indah. Dan kami berdoa, biarlah kami tidak menciderai akan rencanamu yang mulia ini. Di dalam keberdosaan dan kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, Tuhan, kami mohon biarlah pada saat secara khusus kami ingin memikirkan mengenai satu realita yang sulit sekali kami hindari, yaitu kemarahan. Dan kami mohon kiranya Tuhan tolong bagaimana kami boleh melihat dan memahami ini di dalam terang firman-Mu, di dalam konteks pemahaman kami akan rencana-Mu di dalam hidup rumah tangga kami. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan, dan berkati kami yang mendengar. Dan biarlah pada saat kami mendengar, kami pun berinteraksi secara pribadi dengan Engkau sendiri. Sehingga ini tidak menjadi waktu yang sia-sia. Dengan doa kami Bapa. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini sebetulnya rangkaian daripada mungkin bulan keluarga kali ya. Jadi secara khusus kita dari minggu ke minggu sedang memikirkan mengenai keluarga. Dan salah satu bagiannya adalah kita memikirkan mengenai bagaimana kita menang atas kemarahan, atas amarah. Dan tentu di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi untuk itu saya ingin mengajak saudara itu melihat satu dua bagian dari Alkitab. Yang pertama tentunya kita akan kembali kepada apa yang Tuhan itu pikirkan dengan keluarga. Nah, baru dari sana kita akan mulai pikirkan mengenai aspek ini. Jadi saudara, Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 dan sebagainya. Oke, disebutkan di sana bahwa Allah pada saat menciptakan langit bumi dengan segala isinya, lalu berakhir dengan Allah itu berbicara kepada dirinya sendiri. Dan dia mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan sebagainya. Lalu disebutkan maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Yaitu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, lalu Allah itu memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan ini. Dan berkuasalah atas segala makhluk yang ada di bumi ini. Jadi saudara jangan membayangkan dengan pikiran-pikiran yang keliru pada saat saudara itu memikirkan mengenai keluarga. Oleh karena saudara itu sudah terus-menerus mendapatkan input pikiran dari dunia ini, saudara, sehingga yang dipikirkan keluarga itu hal-hal praktis. Yang bagaimana kita bahagia, bagaimana kita menikmati, bagaimana kita itu hidup berkeluarga ya. Tetapi kita mungkin jarang sekali memikirkan sebetulnya itu apa sih di dalam hatinya Tuhan. Ya.
Kemudian bagian yang kedua saya ingin membaca dari Mazmur 127. Saudara, ayat yang pertama saja. Jadi Mazmur 127 mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi sia-sia kamu itu bangun pagi-pagi dan tidur sampai jauh malam. Ya itu yang dilakukan kita semua. Percuma. Untuk membangun rumah tangga dengan kekuatan, dengan rekayasa, dengan plan, dengan strategi, dengan pikiran kita sendiri. Jadi semua yang dilakukan manusia di dunia ini, Alkitab mengatakan percuma di dalam membangun rumah tangga. Jikalau bukan Allah yang membangunnya. Lalu bagaimana ini ya? Kemudian yang ketiga saya ingin membaca dari Efesus pasalnya yang keempat. Jadi saudara, Efesus pasal yang keempat itu dikatakan ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi bukan tidak boleh marah, saudara. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Nah ini persoalannya di sana ya. Tidak semua kemarahan itu dosa. Tuhan Yesus sendiri marah, Allah itu sendiri marah. Tetapi marah yang tidak berbuat dosa. Ya, itulah. Lalu disebutkan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi saudara, kita sekarang pikirkan bersama ya. Sebenarnya pada saat kita berpikir mengenai keluarga lebih dahulu, nah kita itu harus ingat mengenai prinsip yang tadi kita sudah bicarakan. Jikalau bukan Allah yang membangun rumah tangga saudara dan saya, usaha saudara dan saya itu percuma, sia-sia. Itu adalah kata-kata daripada Alkitab. Oke. Jadi dunia ini juga banyak contoh orang-orang yang membangun rumah tangga baik sekali, saudara. Bekas presiden kita Habibie itu rumah tangganya sangat harmonis. Dia dengan Ainun itu. Mereka saling mencintai, mendidik anak-anaknya dengan baik sekali. Dan sangat setia. Setiap minggu. Ya sekarang ini dia sedang mau ke Jerman ya. Tapi setiap minggu. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan dia tetap mengunjungi makam istrinya. Bahkan di dalam salah satu buku yang dia tulis, dia ingin sekali bersatu dengan istrinya. Dia tidak pernah menikah lagi, saudara. Bahkan dia dalam menulis buku itu, dia mengajukan pertanyaan. Di mana engkau, Ainun? Lalu dia tanya kepada 4 tokoh agama yang lain. Katolik, Protestan, Hindu, Buddhis. Beri kepada saya penjelasan. Di mana itu Ainun? Bagaimana saya bisa berjumpa dia lagi? Ini keluarga baik sekali, saudara. Tetapi Alkitab, bukan saya yang mengatakan. Jikalau bukan Allah yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Semua kebaikan, bahkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ada manusia lahir dibesarkan dalam keluarga yang baik sekali. Punya hati nurani yang baik sekali. Punya kedewasaan di dalam jiwanya. Punya jiwa yang sehat sekali. Nah, sehingga ada orang-orang yang dalam 1 Korintus pasal 13 sampai saking baiknya rela mati dibakar bagi istrinya, bagi suaminya, bagi orang lain. Alkitab yang ngomongin. Saking baiknya. Tetapi jikalau dia itu melakukan tanpa kehadiran anugerah Allah, yaitu kasih ilahi. Perbuatannya itu dinilai oleh Allah hanya sebagai gong yang berbunyi, genta yang gemerincingan. Oleh karena apa? Itu hanya menimbulkan kekaguman dari hati dan pikiran manusia. Tidak mempunyai nilai kekal apa-apa. Aneh ya. Jadi saudara, kalau menjadi orang Kristen,
masih belum memahami akan makna dari iman dan anugerah keselamatan, nah saudara dan saya kasihan sekali. Oleh karena justru di sana letaknya. Jadi makanya kita mulai pembicaraan kita ini dengan bertanya lebih dulu. Ya. Bagaimana sih caranya Allah membangun rumah tangga kita? Kan dia mengatakan, jikalau bukan Allah yang membangun rumah, sia-sia. Lalu bagaimana cara Allah membangun? Apa tandanya? Buktinya di mana? Allah tidak kelihatan. Kita hidup di dalam dunia, kita di tengah waktu yang Efesus pasal 5 itu sebutkan, kita hidup di dalam waktu yang evil, yang jahat. Kronos ini jahat. Dan kita adalah manusia berdosa. Lah, bagaimana kita itu bisa tahu, ya kan? Bagian mana? Apanya? Buktinya? Kalau Allah sedang membangun rumah tangga saudara dan saya. Waduh, ini menjadi sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Jadi cara Allah membangun itu beda sekali dengan cara manusia berupaya. Manusia bangun pagi sampai tidur jauh malam untuk mencari nafkah, membesarkan anak-anak. Itu hanya bagian dari proses natural, proses alami yang burung-burung juga punya. Proses alami, binatang juga punya. Iya. Tetapi Alkitab mengatakan sia-sia. Halus Allah yang membangun. Jadi cara Allah membangun itu beda. Nah, saya mencoba untuk melihat ya, mulai kapan Allah membangun di dalam keluarga saya? Mulai kapan? Waduh, saya baru mulai melihat di dalam Alkitab mulai dari Kejadian pasal yang ke-12, pasal yang ke-20, pasal waduh, ini ada istilah yang namanya covenant. Covenant itu artinya perjanjian antara Allah dengan keluarga orang percaya. Jadi oleh karena kamu Abraham, orang yang beriman kepadaku, aku akan membuat perjanjian. Aku akan menjadi Allah bagimu, bagi anakmu, bagi cucumu. Nah, saya lahir dari keluarga covenant. Oleh karena papa sama mama saya orang Kristen. Sehingga Tuhan membangun hidup saya itu mulai dari lahir, saudara. Dan saya merasa sungguh-sungguh sejak lahir saya sudah sangat familiar sekali dengan suasana kekristenan. Saya melihat mama saya berdoa. Ya, itu tiap hari. Saya melihat mama papa saya baca Alkitab. Ya, tiap hari. Saya mendengar mereka menyebut nama Yesus. Itu setiap hari. Bahkan papa saya itu seorang majelis gereja. Dan dia itu mengumpulkan keluarga. Dan setiap malam itu kami itu makan bersama sambil baca Alkitab. Lalu habis itu menyanyi. Ya, sampai tetangga kami itu iri dan pengen gabung kalau nyanyi-nyanyi itu. Karena mereka heran, ngapain nyanyi-nyanyi gitu loh. Tapi sangat familiar sekali saya. Jadi sudah tertanam di dalam jiwa saya, itu semua simbol-simbol, nuansa-nuansa, suasana, budaya kekristenan, begitu loh. Nah, ketika saya mulai belajar membaca, ya kan, saya sebelum kelas 2, kelas 3 itu saya ingat, papa saya membelikan saya itu buku cerita Alkitab, saudara. Dari karangan Anne de Vries itu yang ada gambar-gambarnya itu. Saya suka sekali, saudara. Saya menikmati sekali baca itu tidak berhenti-henti, terus-terus terulang-ulang, luar biasa senangnya. Dan saudara, kenapa saya menjadi senang dengan hal rohani? Oleh karena Tuhan sudah membangun dengan cara melengkapi di dalam diri saya apa yang bakalan nanti menjadi batu bata, menjadi semen, menjadi apa untuk bangunan rumah tangga saya sekarang. Luar biasa ya. Tuhan sudah menyiapkan sejak dulu. Dan bagaimana ceritanya? Kalau saya mulai pacaran,
Saya tidak mau, tidak pernah satu kali pun juga saya tertarik dengan orang yang tidak seiman. Oleh karena tahu, dan saya tidak mau mencederai Tuhan, saya cuma tidak tertarik hanya dengan pandangan mata, saudara. Saya diajarin oleh papa mama saya, untuk segala sesuatu tanya Tuhan. Iya, sejak pra-remaja, saudara. Dan sudah terbiasa sekali. Sehingga saya itu, tanda petik, sudah terlibat, menyukai akan gereja. Dan saya mengajar sekolah minggu itu, dari semua guru sekolah minggu yang paling kecil saya. Guru yang paling kecil. SMP 1 saya diajak kakak saya ngajar sekolah minggu. Kenapa? Aku menyukai sekali. Dan pada saat saya bercerita itu, saya bisa mendramatisir, saudara. Sehingga anak-anak yang seusia mirip-mirip sama saya, tadinya mentertawakan, saudara. Tetapi kemudian menyukai. Dan makin saya yakin, Tuhan sebetulnya sedang mempersiapkan untuk sesuatu. Nah, bagaimana sih Tuhan caranya membangun, ya kan? Nah, pacaran pun saya juga pilih yang sesuai dengan apa yang Alkitab ini ajarkan. Iya. Lalu saya tidak lalu mempunyai cita-cita itu sama seperti pemuda-pemudi yang selalu cita-citanya ingin kaya, ingin menjadi besar. Saya dari kecil itu melihat uang itu relatif sekali, saudara. Saya tidak pernah ada keinginan untuk banyak uang gitu. Saya tidak tahu kenapa. Oleh karena apa? Lingkungan yang memberikan bekal. Dari kecil terus sekarang sampai dewasa. Nah, saya mulai tahu sekarang. Nah, sekarang bagaimana bagi saudara yang lahir di keluarga yang bukan Kristen? Aneh ya. Kalau Tuhan yang Maha Tahu itu, Dia tahu saudara nanti akan menjadi anak Tuhan. Ya, jauh-jauh hari. Meskipun saudara-saudara bukan orang Kristen, tapi saudara-saudara itu aneh. Tuhan membekali saudara itu mau tertarik, mau pacaran dengan orang Kristen. Dan anehnya, saudara-saudara itu mulai punya jiwa toleran. Toleran, saudara tidak anti-Kristen. Nah, ini juga cara Tuhan membekali. Sehingga saya mempunyai beberapa klien, saudara. Ada mahasiswa dari UPH, itu aneh sekali. Pacaran dengan orang Buddhis, saudara. Tapi orang Buddhis ini ngomong sama saya di dalam konseling itu. Gitu. Pak Yakub, saya setiap malam dengerin YouTube-nya Pak Yakub. Loh, saya kira, kamu menyukai dengerin khotbah? Iya. Saya senang sekali khotbah-khotbah itu. Firman Tuhan itu saya sukai sekali. Nah, itu aneh sekali. Jadi saudara, jangan berpikir keliru. Jadi pada saat Allah itu membangun rumah tangga, nah cara membangun itu beda sekali. Nah, kemudian di tengah kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Nah, saudara nanti akan melihat bahwa meskipun saudara anak Tuhan, saya anak Tuhan, kita bisa berbuat kesalahan. Kita bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Kita bisa itu membuat luka-luka batin kepada pasangan kita. Tapi cara Tuhan membangun, itu Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, saya membaca seorang tokoh dari Scotland, saudara, namanya adalah Thomas Carlyle. Nah, Thomas Carlyle ini seorang historian, seorang filsuf, hebat sekali, saudara. Tapi permulaan abad 19. Dia luar biasa sibuknya, saudara. Dia suka main perempuan. Tapi pada suatu saat ketemu seorang namanya Jane Wells, dan dia jatuh cinta. Dan betul untuk pertama kali dia cinta sekali wanita ini. Sampai kumpulan surat-surat cintanya itu ada 9.000. Nah, itu sampai dibukukan, saudara. Nah, ini Thomas Carlyle. Tapi orang ini meskipun mencintai dan saling mencintai, ya kan? Tetapi dia saking sibuknya tidak pernah memenuhi janji. Janji mau bawa istrinya ke toko sudah sampai 10-20 kali tidak pernah jadi. Janji nanti pada saat ulang tahun secara khusus mau pesta, ya enggak pernah jadi. Lalu bagaimana ini? Nah, kebetulan istrinya itu depresif, saudara. Nah, pada suatu saat makin lama depresinya makin parah. Sampai dia sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa karena ada komplikasinya, saudara. Dan dalam keadaan dying itu. Ya.
Dia meratap, dia pengen. Ya Thomas Carlyle ini juga janji-janji. Nemenin 1 jam, tapi dia kemudian pergi lagi, kasih ceramah, dia menjadi seorang lecturer yang luar biasa sekali. Ternyata istrinya meninggal di dunia. Nah, baru dia terpukul sekali. Nah, ketika istri sudah dimakamkan, dia kemudian itu masuk ke dalam kamar. Dia coba cari-cari barang-barang yang istrinya itu tinggalkan. Dia buka laci. Ada buku harian yang ditulis istrinya. Seminggu sebelum istrinya meninggal, Jane ini menulis seperti ini. Thomas, if only you have 5 minutes for me. Kalau aja kamu punya 5 menit aja untukku. I have 100 stories I want to share with you. Aku punya ratusan cerita. Aku ingin ngomong sama kamu. Itu kata-kata dia. Kaget Thomas. 5 menit. Dan dia tidak pernah memberi. Wah, dia langsung pergi ke kuburan dia itu. Kuburan yang masih basah itu. Dia terlungkup di sana, dia menangis. Dan dia menulis kalimat. Kalau saja aku diberi kesempatan 5 menit saja. I swear, aku janji. I want to show you how much I love you. Aku akan mengatakan kepadamu betapa besarnya aku mencintaimu. Sudah telat, saudara. Tapi cara Tuhan membangun. Orang yang sudah telat, sudah keliru sekalipun, Tuhan masih memberi kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan. Ya, yang aneh ya. Kalau saudara membaca Matius 19, itu Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Apa yang sudah disatukan Allah, jangan kamu ceraikan. Loh, kemudian kita akan mikir, kita ini kadang-kadang sebagai orang Kristen, pacaran, cari teman aja ngawur. Semau gue, sudah. Pacaran dengan orang sembarangan. Ya, mbak karu-karuan. Oke. Lalu menikah sama orang itu, masa Tuhan yang menjodohkan? Nah, itu kan kemauan kita. Di tengah keberdosaan kita, yang orang tua kita pun ngamuk, nggak karu-karuan. Tetap pada saat kamu sudah menikah, Allah yang ajaib. Dia rela menanggalkan dirinya, mengosongkan dirinya, dan rela menjadi Allah yang mengaku-ngaku. Aku yang menjodohkan kamu. Aneh ya? Sehingga kalau kamu nanti itu saling menyalahkan, saling menghina, gitu ya, penyebabnya kamu bisa timpakan kepadaku. Ini loh Allah yang menjadi penyebab. Sama seperti Adam itu ngomong, Tuhan, perempuan ini loh, kamu kasihkan aku, menyebabkan aku jatuh dalam dosa. Tuhan Allah kita ini ajaib. Dia Allah adalah yang rela sampai memainkan peran menjadi apa? Saya bisa dipersalahkan untuk kesalahanmu. Luar biasa. Saya rela menanggung untuk perbuatanmu yang keliru. Luar biasa sekali. Inilah Allah kita. Cara dia membangun rumah tangga ini seperti ini, saudara. Nah, cara dia membangun rumah tangga kita juga selalu memberikan kepada anak-anak Tuhan kehadiran love agape, kasih ilahi yang kita tidak memiliki, saudara. Ada sepasang suami istri yang muda. Suaminya belum sampai 38 tahun, saudara. Punya anak 3, kecil-kecil. Yang paling besar baru 8 tahun. Ya kan? Pada suatu hari istrinya kena kanker payudara. Wah, sudah diperiksakan sana sini. Ternyata menjalar kemana-mana. Waduh, saat itu dokter itu give up. Sudah tunggu mati aja. Lalu ibu yang muda ini bingung. Kalau aku mati, bagaimana anak-anakku masih kecil-kecil? Lalu tiap hari dia minta pimpinan Tuhan. Sehingga dia mulai membekali anak-anaknya. Yang paling besar namanya Rebecca. Rebecca, nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kamu menstruasi. Tapi kamu jangan takut. Itu tuh biasa. Ya kan? Juga 2 tahun lagi nanti adikmu itu masuk sekolah. Kamu bantu ibu ya. Kamu siapin dia breakfastnya.
kamu aturin, kamu mandiin dia, ya, dan kamu itu menjadi kakak yang baik untuk dia. Macam-macam. Ketika dia sudah tahu waktunya tiba, dia mau meninggal, dia bingung. Wah, dia kasih apa lagi? Diam-diam dia kemudian panggil yang paling besar, Rebeka, sini. Mungkin sebentar lagi Mami akan pergi ke rumah Tuhan Yesus. Tapi kamu jangan sedih. Mami selalu akan melihat kamu. Nah, itu kata-kata sederhana untuk anak kecil. Tapi Beka, kamu promise ya, kamu janji sama Mami. Nanti kalau Mami meninggal dunia, beberapa bulan lagi setelah itu, mungkin papimu akan pulang bawa perempuan lain. Dan dia akan menjadi ibumu. Beka, promise ya, kamu janji. Kamu sambut dia. Kamu peluk dia. Kamu panggil Mami untuk orang ini. Dan jangan lupa Beka, kamu lari ke belakang, ke halaman belakang. Kamu petikkan bunga-bunga yang bagus. Kamu kasihkan dia. Supaya dia itu senang di rumah ini. Dan dia akan membantu, membahagiakan papimu. Dia akan merawat adik-adikmu. Love her, cintai dia. Saya membaca ini di Chicken Soup, saya menangis. Karena secara manusia, semua orang yang saling mencintai tidak akan ngomong itu. Secara natural, orang yang saling mencintai itu akan menuntut kadang-kadang. Kalau aku mati, kamu tidak boleh kawin lagi. Tapi cinta dari surga membebaskan manusia daripada kesempitan berpikir. Justru tahu, suamiku ini masih muda, anak-anakku masih kecil. Masa depan mereka itu bagaimana? Aku harus menciptakan suasana rumah tangga yang sehat dan baik, saling mencintai. Love agape, cinta dari Tuhan disiapkan. Nah, saudara, ini merupakan suatu misteri. Bagaimana sih caranya Tuhan membangun rumah tangga? Ajaib sekali. Jadi kadang-kadang Tuhan memakai cara ini, cara itu, supaya kebenarannya dan nilai-nilai yang kekal dari surga boleh hadir. Sehingga di dalam kehidupan di mana kita itu berlepotan dengan kesalahan dan dosa, Tuhan tidak pernah menjadi pecundang, tidak pernah menjadi Allah yang tidak berdaya. Dia tetap menolong anak-anaknya. Nah, seperti itu. Padahal anak-anaknya seperti saudara dan saya, kita penuh dengan dosa dan kelemahan. Nah, sekarang kita pikir ya. Jadi Tuhan itu memang adalah Allah yang pada saat menciptakan manusia punya tujuan kekal. Yaitu ngapain? Supaya nanti melalui keluarga, anak-anak Tuhan dilahirkan. Dan dipersiapkan supaya menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, sehingga seluruh rencana keselamatan Tuhan, rencana penciptaan Tuhan, semuanya sudah dikaitkan oleh Tuhan dengan fungsi keluarga. Saudara lihat bukan? Di dalam Kejadian pasal yang pertama tadi. Melalui keluarga itulah. Semua rencana Tuhan yang dahsyat ini, semua dikaitkan. Jadi kalau keluarga gagal, keluarga jadi tidak baik, keluarga itu banyak konflik, keluarga itu ada pengkhianatan, rencana Tuhan tadi itu diganggu dan dibatalkan oleh keluarga tersebut. Makanya saudara kita perlu waspada, kita orang berdosa. Sehingga meskipun saudara orang Kristen, saudara jangan lupa kita orang berdosa. Orang berdosa itu bisa main sandiwara. Seolah-olah kita cinta, ya toh? Belum tentu cinta. Ya, ada pasangan suami istri, ya kan? Mereka itu baik-baik, di luar selalu gandengan, ya kan? Mereka itu sudah tua sekarang, anak-anak sudah pergi semua.
Nah, pasangan suami istri itu bahagia sekali. Kelihatannya, ya toh? Pada suatu hari mereka jalan-jalan ke mall. Kemudian istrinya ini ngajak suaminya lihat pet shop. Yaitu toko yang jual binatang-binatang piaraan. Wah, suaminya ya mau aja lihat. Istrinya itu langsung jatuh cinta pada anak kucing. Dia mengatakan, "Bah, aku mau beli ini." Suaminya oleh karena tidak ingin mengecewakan, ya mengatakan, "Ya situ, tapi kamu tahu toh, aku itu alergi sama bulu kucing." "Ya sudah, pokoknya nanti aku itu pelihara sendiri." Ya sudah, dibawa pulang. Tetapi suami ini mikir, "Aduh, sekarang ini kucing itu yang namanya Kitty itu sama si istrinya dibawa masuk kamar, dibawa tidur bareng. Waduh, suaminya wajih berkali-kali gimana. Tapi ya oleh karena cinta tidak mau mengecewakan. Ya sudah. Pada suatu hari istrinya itu ngomong sama suaminya, ditelepon oleh saudaranya. Lalu ngomong, "Pak, besok aku pergi ke kota Anu." "Kenapa?" "Ya kan, saudaraku itu ulang tahun. Aku cuma pergi 3 hari. Kamu janji sama saya ya." Yang diminta sama istrinya pertama adalah, "Kamu jangan lupa kasih makan Kitty. Dan jendela dikunci, pintu dikunci, jangan sampai dia keluar. Janji? Janji?" Ya sudah. Begitu istrinya caw, langsung pikiran suaminya, bagaimana caranya membuang kucing ini. Langsung diambil Kitty Cat ini, masukkan karung. Ya kan? Langsung bawa mobil keluar gitu, sampai keluar kota ke pinggir sungai besar, karungnya diikatin batu gede, cemplung. Goodbye sudah. Sore hari istrinya itu telepon dari sana. "Pak, ya kan, aku sudah di sini, bagaimana Kitty?" "Aduh, aku lupa. Di mana ya?" Pura-pura cari. "Waduh, aku nggak lihat deh. Mungkin aku lupa tadi buka pintu." "Nah, kamu sudah janji." Wah, istrinya sudah mulai upset, gak karu-karuan gitu ya. Malam hari semua telepon lagi, terus telepon lagi. "Kamu cari." Besoknya istrinya pulang, istri suaminya mengatakan, "Aku sudah cari kemana-mana. Sorry betul." Wah, istrinya nangis sudah. Lalu suaminya ngomong, "Bagaimana kalau kita itu pasang foto dari Kitty? Ya kan, saya cetak 100, tempelan di pohon-pohon. Ya kan, missing cat, ya kucing yang hilang. Hadiahnya $100. Padahal belinya cuma $75. $100. Waduh, istrinya luar biasa. Terima kasih sekali. Ternyata seminggu tidak ada yang nelpon. Suaminya tahu kesedihan istrinya, dia ngomong, "Wah, aku ini tahu engkau mencintai Kitty. Bagaimana kalau kita naikkan $1.000? Kaget istrinya. $1.000 hadiahnya kalau yang menemukan Kitty. Langsung dia peluk suaminya, "Engkau mencintai aku luar biasa." Sekarang saya mau tanya kepada, betul mereka saling mencintai? Ini masalah, saudara. Saudara, Fyodor Dostoyevsky itu seorang filsuf dari Rusia. Dan dia mengatakan kalimat ini. "In the reminiscence of every human heart." Ya kan? Di dalam kedalaman lubuk hati manusia, there is something, a secret. Ada sesuatu rahasia that he or she cannot reveal except to his friend. Bahwa dia tidak mungkin ceritakan rahasia itu kecuali kepada sahabatnya. Even though in secret, begitu juga mesti hati-hati. Tapi masih koma. But there is something else. Masih ada lagi that one cannot reveal. Rahasia itu tidak bisa disingkapkan. Bahkan to his friend. Kepada sahabatnya juga tidak disingkapkan. He or she can only reveal to himself. Dia hanya bisa singkapkan pada dirinya sendiri. Tapi Fyodor Dostoyevsky itu pintar sekali. But there is something more. Masih ada lagi. That one cannot reveal even to himself. Dia bahkan tidak bisa singkapkan pada dirinya sendiri. Oleh karena apa? Saking jeleknya. Saking busuknya. Saudara tidak sadar. Ini manusia. Saudara mesti waspada.
waspada dengan sungguh. Untuk dosa yang seperti inilah Allah itu berjanji sampai rela mengosongkan dirinya untuk menolong supaya apa? Rencana kekalnya di dalam hidup saudara dan saya itu tidak dirusak oleh dosa. Nah, salah satu dosa adalah kemarahan. Macam-macam dosa keluarga itu kadang-kadang dirusak oleh karena perzinahan, ya kan? Oleh karena tidak bertanggung jawab dalam kerja. Saya kenal beberapa klien saya itu aneh, saudara. Ada yang di PHK sudah 7 tahun. Pada usianya itu belum sampai 50 tahun, saudara. 7 tahun di PHK. Tidak pernah kerja lagi. Oleh karena ngapain? Oleh karena istrinya bisa kerja. Istrinya penghasilannya cukup. Jadi laki-laki ini kerjanya cuma apa? Dia ikut main golf. Ya kan, jalan-jalan pagi sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol. Hidupnya bocah, saudara. Nah, bagaimana menjadi orang begini? Kadang-kadang keluarga itu dibatalkan oleh karena perzinahan, oleh karena kemalasan, oleh karena tidak bertanggung jawab, macam-macam. Salah satunya oleh kemarahan. Sudah tidak realize? Keluarga ini hanya bisa dibangun jika suami istri saling mencintai dalam arti yang tulus. Di dalam cinta yang saling mencintai yang tulus itulah Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun terikat di dalam namaku, di dalam kasihku. Jadi kalau lebih dari 2 itu 3 gereja, ya kan? Tapi 2 orang suami istri. Jikalau dengan tulus saling mengasihi, Kristus akan hadir dalam pernikahan mereka. Dan Kristus mulai ya kan berkarya melalui 2 orang ini, saudara. Tetapi kalau 2 orang ini, saudara, komunikasi aja, waduh, banyak istri yang ngomong sama saya. Saya tidak bisa ngomong sama suami saya. Kalau ngomong itu jawabannya itu ketus. Kalau ngomong jawabannya sinis. Nah, kalau ngomong yang saya tidak suka, marah itu meledak-ledak. Seolah-olah dia punya hak untuk melampiaskan semua kemarahan itu. Lalu bagaimana saya? Jadi keluarga ini tidak fungsi. Oleh karena apa? Mau berbicara hal yang serius. Tidak bisa. Jadi hanya bisa ngomong itu kalau mengapa? Ngomong singkat-singkat aja. Ya, besok kita mau makan di mana? Nah, besok si tukang listrik datang. Nah, besok apa? Ya gitu aja sudah. Tidak pernah ngomong-ngomong. Oleh karena apa? Tukang marah. Nah, bagaimana kita? Jadi Efesus pasal yang keempat tadi mengingatkan. Kamu boleh marah. Tapi jangan berbuat dosa. Loh, saudara-saudara bisa? Seorang tukang marah kemudian tidak marah? Bisa? Saya ingatkan ya. Alkitab mengatakan jangan marah yang berbuat dosa. Boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jadi marah itu hak dari kita. Kalau melihat suami itu nyeleweng, you mesti marah. Melihat suami berbuat dosa, kamu mesti marah. Cuma kemarahan yang bukan dosa. Apa ini? Saudara, ini percontohan ya, contoh aja. Tuhan Yesus kan juga marah tapi tidak berdosa. Di dalam Efesus pasal 6, itu Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, hai bapak-bapak, kamu jangan membuat hambar hati anak-anakmu. Nah, itu artinya apa? Ini pada saat marah orang tua ini melampiaskan nafsu. Wah, omong itu melukai. Membuat hati anaknya itu terluka. Sejak itu hambar. Tidak ada keinginan dia mendekat sama papahnya. Tidak ada keinginan dia itu untuk berbicara dengan bapaknya. Oh, hati-hati. Makanya ada yang marah dan berbuat dosa. Tetapi ada juga marah yang tidak berbuat dosa. Saudara, D.L. Moody
itu adalah pendeta yang besar. Dia cerita ketika dia kecil, ya kan? Wah, ternyata teman bapaknya itu datang bawa anak seusia dia. Wah, seneng sekali. Sehingga di Elmudi itu sama temannya ini, wah guyonan lah, teriak-teriak, main macam-macam gitu, ya kan? Nah, oleh karena mereka nginep di sana, sampai lebih dari jam 9 masih rame-rame di kamar. Padahal biasanya jam 9 harus tidur. Lalu di Elmudi panggil, papanya panggil, DL, come here. You tahu jam berapa ini? Yes, Dad. Kamu tidak boleh main lagi. Kamu sikat gigi, cuci tanganmu, cuci mukamu, cuci kakimu. Kemudian tidur. Yes? Yes. Ternyata oleh karena mereka dua orang ini lagi seneng, terus main. Wah, gedebukan lari sana lari sini. Akhirnya bapaknya manggil, DL, come here. Mana tanganmu? Sama dia dipukul. Keras sekali. Tapi dia tidak melotot matanya. Dia tidak memakai nafsu kemarahan. Dia cuma mengatakan, kamu tidak obedience, kamu tidak nurut kata-kata Bapak. Terpaksa Bapak itu pukul ya. Keras sekali, nangis dia. Dia tidur. Ketika dia mau tidur, belum tidur betul. Dia merasa ada orang berlutut di sebelahnya. Ternyata dia lihat bapaknya. Doa pegang tangan. Tuhan tolong. Supaya dia ini ngerti bahwa I love him so much. Aku harus memukul dia. Tapi aku mencintai dia. Jangan Tuhan biarkan hatinya itu hambar. Nah, saudara. Ini marah tapi tidak berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu pada saat kemarahanmu, emosinya sudah menjebak kamu. Dan kamu dikontrol oleh emosi. Sehingga kamu ingin melampiaskan dosa kemarahan. Itulah yang tidak boleh. Marah, tapi jangan berbuat dosa. Lalu pertanyaannya mundur sekarang. Bagaimana kalau realitanya saya tidak bisa mengontrol? Nah, kan? Saya tahu Tuhan, saya tidak mau melakukan itu. Tapi saya tidak bisa mengontrol. Nah, kita itu belajar psikologi. Nah, saudara tahu bahwa orang-orang yang seperti ini itu punya jiwa cenderung neurotik. Nah, neurotik itu apa? Ya saudara, jiwa neurotik itu lahir dari keluarga, ya kan? Di mana orang tuanya sering kali abuse dengan kalimat kata-kata tidak baik. Kamu goblok, kamu anak yang tidak menurut. Saya bocah punya anak seperti kamu. Sebetulnya kalau aku pengen aja aku buang kamu sana, minggat sana. Wah, kata-kata tidak baik sering kali muncul. Dan contohnya kedua orang tua ini tidak akur. Barangkali papahnya nyeleweng apa, sehingga anak-anak sejak kecil berada dalam lingkungan suasana yang tidak sehat. Dan dia tertekan. Dia kadang-kadang dikemplang tanpa alasan, dimaki tanpa alasan. Tapi anak kan tidak berani balas. Jadi kemarahannya direpres, ditekan. Tersimpan di dalam alam preconscious, alam setengah sadar. Ya. Nanti kalau menjadi besar, anak ini jiwanya gelisah. Selalu ada sesuatu yang membuat dia tidak bahagia. Ada sesuatu yang kurang. Sehingga orang-orang seperti ini jarang sekali gembira. Selalu bergumul, ada sesuatu dan gampang tersinggung, saudara. Nah, oleh karena apa? Dia sudah membawa bekal sejak kecil. Merepress anger. Sehingga dia tidak bisa mengontrolnya. Bagaimana? Mendengarkan firman Tuhan, tidak mungkin dia bisa selesaikan. Oleh karena apa? Ini masalah bukan masalah otak di sini. Saya menjumpai seorang klien saya, seorang hamba Tuhan. Sampai istri sama anaknya itu minta tolong. Bagaimana papa saya ini seorang hamba Tuhan. Tapi seringkali kalau marah itu, sampai TV aja tendang saja. Itu rumah itu kadang-kadang sudah sampai jebol, handle-nya sudah 2 kali.
Dia marah seperti setan. Dia hamba Tuhan. Dia bisa khotbah. Dia tahu firman Tuhan. Kenapa dia seperti ini? Saya mengatakan, oleh karena you tidak mengerti jiwa manusia. Dia itu siapa suamimu? Lahir dibesarkan dalam keluarga seperti apa? Sudah tersimpan di dalam pikirannya ini loh. Di dalam jiwanya. Kemarahan yang belum selesai. Ketidakbahagiaan ada di sana. Nah, ketika dia masuk ke sekolah teologi, dia belajar Alkitab, belajar teologi, dia pikir bahwa kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Yohanes pasal 8 ayat 32. If you know the truth, kalau kamu kenal kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu akan membebaskan kamu dari dosa. Benar? Benar dan tidak benar. Oleh karena apa? Kebenaran itu apa? Kebenaran kalau hanya menjadi objek kamu pikir, itu kamu memakai cognitive mind. Yaitu prefrontal dari otak ini, untuk mikir-mikir. Ya, orang ini belajar firman Tuhan. Belajar Alkitab, belajar teologi, ngerti sekali. Tapi memakai cognitive mind. Padahal manusia mempunyai dua macam mind. Dalam Amsal Sulaiman 23. What man think in his heart. Apa yang manusia pikir dalam hatinya. Itulah dia. Lah aneh ya. Jadi manusia itu sebetulnya yang dinilai Tuhan apa yang tersimpan di dalam hati. Di dalam preconscious tadi. Jadi apa yang dalam hatinya? Aku menyimpan dendam. Aku menyimpan kemarahan. Aku menyimpan itu ketidaksukaan. Aku menyimpan alasan untuk bisa mengeluarkan omongan-omongan kotor. Silakan. Ini tidak pernah akan hilang. Dengan belajar Alkitab, tidak hilang. Dengan tahu firman Tuhan, tidak hilang. Ini harus secara sengaja. Dia itu kenal diri sendiri. Ya kan? Artinya apa? Saudara, ada seorang pendeta yang mengatakan, Christ is the answer. Betul, Kristus jawabnya. But what is the question? Pertanyaanmu apa? Nah, berarti kamu harus tahu dong. Seperti masalahmu dalam hidupmu itu apa? Calvin itu mengatakan, without knowledge of self, it's impossible for us to have knowledge of God. Kalau kamu tidak kenal dirimu sendiri, kamu juga tidak akan kenal Allah. Jadi mesti kenal diri sendiri dong. Sehingga kita mulai tahu, Tuhan aku ini seperti ini. Aku menyimpan dendam. Dendam dulu sebetulnya untuk papaku. Tapi sekarang itu istriku berbuat salah apa aja. Aku bisa lempar gelas, aku bisa maki dia, aku bisa usir dia, aku bisa ngomong kotor semua binatang keluar semua. Gimana aku? Nah, pada saat itu Ibrani pasal 4 mengatakan, kamu belajar firman. Izinkan firman itu menjadi pedang bermata dua yang masuk bukan di sini, di dalam hatimu. Memisahkan motivasi dan kehendak. Memisahkan tulang dan sumsum. Biarkan firman ini langsung masuk ke dalam hatimu. Nah, baru nanti saudara akan tahu. Saudara mulai dibebaskan dari jerat yang saudara tidak mampu bebaskan. Cuma bagi saudara yang tukang marah seperti itu, saudara itu boleh mencoba 1-2 kali. Begitu tidak berhasil, saudara harus siap untuk counseling. Oleh karena nanti ada orang lain yang mau listen, mau dengar. Dengan memberi pelatihan-pelatihan, kemarahan seperti itu lama-lama itu akan bisa diatasi. Dan ini bukan hanya perintah, kamu jangan marah. Saudara pulang dari gereja nih sama saja. David. Saudara harus tahu sumbernya itu apa. Tuhan, aku tuh punya isi hati yang tidak baik. Yang di dalam Matius pasal 15, hatimu itu sumber segala kejahatan. Diam-diam ada banyak suami yang bosan sama istri. Bosan. Diam-diam itu pikir perempuan lain. Nah, saudara, sehingga kalau istri berbuat salah sedikit, wah ngomongnya tidak karu-karuan. Saudara mesti tahu, Tuhan aku ini bobrok seperti ini. Tolong saya. Nah, biarlah firman Tuhan itu masuk di dalam hatimu. Bukan cuma di sini. Kalau di sini, tidak akan hilang. Sehingga Tuhan akan mulai membersihkannya. Nah, sehingga dengan kita itu mau terus-menerus meminta kepada Tuhan.
Yesus kan mengatakan dalam Matius 7 ya, ketuklah pintu. Pintu akan kubukakan. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan dapat. Jadi ini bukan cuma entengan. Tuhan, aku tidak mau marah. Tolong ya. Tapi saudara tidak pernah membiarkan Roh Kudus itu bekerja. Bagaimana? Nah, membiarkan Roh Kudus bekerja ini saudara akan bergumul. Suatu proses yang barangkali nanti bulan depan saudara sudah mulai bisa mengalami kemenangan. Jadi masing-masing kita seharusnya sadar 1001 macam dosa. Mungkin ada 7-8 macam dosa yang ada dalam dirimu, diri saya. Tapi seringkali kita tidak pernah punya target, tidak pernah punya plan. Ya, sehingga orang yang tukang marah itu sudah puluhan tahun ya tukang marah terus. Orang yang tukang bohong, orang yang sombong, orang yang tamak, puluhan tahun ya gitu terus. Kenapa? Karena tidak pernah secara khusus punya plan. Tuhan, aku ingin menyelesaikan dosa ini Tuhan. Dan rela untuk berjalan dengan Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita belajar apa? Saya berharap saudara memahami dengan sungguh-sungguh bahwa keluarga saudara dan saya itu adalah hal yang sangat penting di mata Tuhan. Jangan menggagalkan rencana Tuhan hanya oleh karena dosa, watak, kelemahan yang ada pada diri kita. Dan kita harus mulai rela untuk membereskannya bersama dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang betul-betul mencintai Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu akan kelemahan dan dosa kami. Dan kami tahu kami tidak berdaya. Kami tidak bisa mengatasinya sendiri. Kami mohon kiranya Tuhan tolong kami. Dan beri kepada kami tekad, beri kepada kami keberanian untuk mengizinkan Roh Kudus menolong kami. Tuhan, dengar doa kami. Berkati setiap individu yang hadir dalam kebaktian ini dan ingin sekali mempunyai kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.